Alhamdulillahilladzi hadana ila hayatin thayyibah fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam diri manusia ada sekian sifat yang menempel. Likulli insanin sifatun. Hal ini juga dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Rasail Imam Al-Ghazali, Majmu'atul Rasail. Karenanya ada hikmah yang bisa kita ambil dengan Idul Adha, di mana orang banyak yang berkurban, dan itu pun disunnahkan. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falan yudhhi. Siapa yang ada keleluasaan rezeki tapi enggan dia untuk berudhiyah, berkurban, pada yaqrabanna musalla, hendaknya dia tidak mendekati tempat sholat kami, kata Rasul. Kurban yang mengalirkan darah sebetulnya tidak berarti apa-apa itu. La yanalallaha luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali darah dan dagingnya tidak mencapai ridha Allah, tidak akan sampai pada ridha Allah. Karenanya perlu kita renungkan, jangan berkorban untuk hebat-hebatan, memilih hewan kurban yang hebat biar orang lihat bahwa kita senang dengan beribadah kurban. Ada riya di dalamnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang bisa mencapai keridhaan Allah jika kurban didasari ketakwaan kepada Allah, bukan karena keagungan, bukan karena ingin dipandang hebat oleh orang. Ada makna simbolik di dalam menyembelih hewan kurban. Karena dalam diri manusia ada sifat-sifat bahimiyah, ada sifat-sifat kebinatangan. Maka seharusnya kita juga merenung agar sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita bisa terhempas dan tersingkir. Kalau kita lihat seringkali orang ingin menggapai kesuksesan dengan cara menumpahkan darah orang lain, dengan cara merampas hak orang lain, bersukacita di atas penderitaan orang lain, kadang menari-nari di atas tangisan orang lain, hanya ingin mendapatkan kesuksesan duniawi.
Karena Allah mengingatkan walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh telah kami ciptakan dan kami siapkan neraka jahanam yang isinya kebanyakan jin dan manusia, kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Al-Imam Mujahid dinukil riwayatnya oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. La yafqahuna biha syai'an min amril akhirah. Seringkali nggak merenungkan tentang urusan-urusan akhirat. Padahal akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Sering saya sampaikan bahwa manusia hakikatnya hidup terus. Manusia hidup terus. Seringkali di antara kita mengingatkan ketika dalam ruh kita hidup, tidak ada nafsu. Setelah dimasukkan, ditiupkan ke jasad kita, tetap hidup. Namun tatkala di alam ruh, piawai betul mendekat ke Allah. Kenapa? Sebab berada fi jiwaril haq, berada di sisi Allah, dalam lingkungan Tuhan. Wajar ketika ditanya, bukankah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Iya benar, engkau Tuhan kami. Dulu ruh kita sudah bersaksi seperti itu. Kenapa sekarang kita lupa? Sekarang hujibat an hadratil haq, lupa kita bahwa kita dulu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Bisa babish diqalihi anhu. Sekarang kita bersibuk-sibuknya bukan lagi kehadiran Allah, tapi bersibuk-sibuk dengan selain Tuhan. Karena ba'da nafkh, setelah ditiup arafatil ghair, kita tahu bahwa ada yang selain Allah, termasuk tarikan dunia yang begitu hebat. Jika ada dua pandang dikotomis, ke Tuhan, ke pengajian misalnya, atau di depan mata ada hadiah dunia yang sangat hebat, mesti kita ambil, kita pilih untuk meraih kesuksesan dunia yang sudah di depan mata. Hebat kali kami. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, di antaranya ada sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat kebinatangan. Boleh jadi kita tamak, boleh jadi kita rakus. Itu di antara sifat-sifat binatang. Egois, tak mau mengalah, merasa paling hebat, dia yang paling berhak, sehingga meraihnya dengan cara apapun, meskipun perangkat sudah Allah berikan, ada akal, ada hati, tidak digunakan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kembali Al-Imam Mujahid bilang, la yasma'una biha al-huda. Meski sudah ada Al-Quran dan Sunnah dan aqwal fuqaha wal hukama, ulama sudah berpendapat, tapi masih enggan untuk berjalan para petunjuk Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Kita semua Allah berikan pendengaran, tapi kita seringkali enggan. La yasma'una bihal haqq,
kebenaran. Ulaika kal'an'am, mereka bagaikan binatang, kalbahari, bagaikan binatang. Bahkan apa? Bahkan lebih sesat dari binatang. Berjadi binatang tidak tega menumpahkan darah sekian banyak orang, tapi ada manusia yang tega menumpahkan darah sekian banyak orang. Coba kita renungkan, jangan-jangan terlalu kuat sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat kebinatangan dalam diri. Kalau binatang nggak bertanggung jawab setelah kematian dunia yang sementara itu, sebab kematian itu hanya berpisah saja ruh dan jasad. Intiqalu ta'awul ruhi bil jasad. Demikian menurut Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tanwirul Qulub. Meskipun ada yang berpendapat al-firaqu bainal ruhi wal jasad, menurut Al-Qurtubi adanya keterputusan hubungan ruh dengan jasad. Kalau dalam pendapat lain berpisah ruh dengan jasad. Itulah yang disebut kematian. Ruh kita tetap hidup. Di barzakh saja nanti kita sudah merasakan akan adanya kenikmatan dan siksaan. Sebab al-hayat itu yang disebut hidup, kita seringkali nggak memahami makna hayat. Apa yang hidup? Hidup sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Husin At-Tawa'i, meskipun beliau min akabiri ulama imamiyah dalam tafsir Al-Mizan, yang disebutkan al-hayat, hidup itu kaunu syai'i bihaitsu yash'uru wa yuridu. Yang namanya hidup, keadaan sesuatu yang dengan keadaan itu bisa merasakan dan punya keinginan. Kita disebut hidup karena kita merasakan sesuatu. Kita merasakan kebahagiaan, adanya ketidakbahagiaan. Kita merasakan adanya sakit, merasakan ketika kita begitu mendapatkan keindahan, keenakan. Kita semua merasakan lapar, merasakan kenyang, wa yuridu, dan kita semua punya keinginan. Saat kita papa miskin, gak punya apa-apa, pengennya keluar dari kesusahan. Saudara-saudara kita yang juga berada di alam kubur juga merasakan dan punya keinginan. Di alam kubur saudara-saudara kita berjadi ada yang mendapatkan siksaan, pengennya terbebas atau mendapat keringanan dari siksaan. Ada juga yang mendapatkan nikmat kubur, berbahagia, punya keinginan agar itu tak terputus kenikmatan itu. Kalau begitu, yang dirasakan oleh orang yang hidup di dunia juga dirasakan oleh orang yang sudah meninggal dunia, sehingga mereka juga disebut hidup. Kalau kita sekarang hidup di dunia hanya untuk mempersiapkan bagaimana menghadapi kehidupan nanti setelah kehidupan dunia, katanya hati-hati tatkala ada sifat kebinatangan yang luar biasa. Ingat, hal itu bisa membuat kita sengsara nanti di yaumil qiyamah, bahkan di yaumul barzakh. Di barzakh saja kita sudah mendapatkan kesengsaraan. Mudah-mudahan dapat kita renungkan sehingga kita berusaha untuk menjadi orang baik lewat pendekatan ibadah kurban ini. Dan semua kita, keluarga dan diri kita, mudah-mudahan semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.
iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yajibu 'alaina min hamdihi wa ta'dhimihi wa nashkuruhu 'ala ihsanihi wa in'amihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilihi. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'an tabi'in wa radha anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal musafirin. Allahumma sallimna wal musafirin. Allahumma sallimna wal muslimin khususan fi Falastin waj'al baldatana Indonesia hadihi aminatan mutmainnah. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.